postingan baru di YouTube. Yuk kita bangun bersama channel ini dengan cara subscribe channel ini agar lebih bermanfaat untuk semua. Setuju? Hafal 1 juta hadis, Imam Ahmad bin Hanbal dikalahkan penjual roti. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal ulama besar yang hafal 1 juta hadis. Beliau pendiri mazhab Hambaliyah. Di masa akhir hidupnya beliau bercerita, suatu waktu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju suatu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada keperluan. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau bercerita, begitu tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang, kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba penjaga masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa kamu di sini, Syekh?" Panggilan Syekh di kisah ini panggilan sebagai orang tua, karena penjaga itu memanggil hanya sebagai orang tua. Penjaga masjid itu tidak tahu lelaki itu adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. 1 juta hadis dihafalnya sangat soleh dan juhud. Zaman itu tidak ada kamera dan gambar sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. "Saya ingin istirahat, saya musafir." Tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad bercerita, "Saya diusir oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikuncinya pintu masjid. Lalu saya ingin tidur di birai masjid. Ketika sudah berbaring di birai masjid, penjaganya datang lagi marah-marah kepada Imam Ahmad. "Kamu mau ngapain lagi, Syekh?" "Saya mau tidur, saya ini musafir." Lalu penjaga masjid berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di birai masjid pun juga tidak boleh." Ahmad Imam diusir. Imam Ahmad bercerita, "Saya diusir sampai jalan. Di samping masjid ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad diusir oleh penjaga masjid tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." Kata Imam Ahmad. Baik, Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku baik dan memuliakan tetamu. Kalau Imam Ahmad mengajak bersembang, pasti dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil terus-menerus melafazkan istighfar astagfirullah. Saat meletakkan garam, astagfirullah, memecah telur, astagfirullah, mencampur gandum, astagfirullah. Dia senantiasa mengucapkan istighfar, sebuah kebiasaan mulia. Imam Ahmad terus memperhatikannya. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." "Apa hasil dari perbuatanmu itu?" "Lantaran wasilah istighfar. Tidak ada hajat keinginan yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, ya Allah, pasti saya akan dapat." Rasulullah pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah beri." "Apa itu?" "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad
Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah dan bahkan sampai diusir oleh penjaga masjid. Sampai ke jalanan, ternyata karena istighfarmu. Penjual roti itu terperanjat memuji Allah, ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Sumber kisah kitab Manaqib Imam Ahmad. Itulah dahsyatnya istiqomah dalam ibadah beristighfar. Seorang penjual roti bisa menarik hati seseorang imam besar masyarakat Baghdad, Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Ini juga bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.